Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenankan saya Fitri Sulastri untuk mempresentasikan sebuah makalah dengan judul analisis SWOT tentang program wajib belajar 12 tahun dalam perencanaan pendidikan tingkat nasional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan tersebut yaitu dengan pendidikan. Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek, yang menjadi permasalahan di Indonesia yaitu ada sekitar 83.000 anak yang putus sekolah di seluruh Indonesia. Dan ini terjadi pada tahun 2020-2021. Jumlah tersebut meliputi anak putus sekolah di tingkatan SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat baik itu negeri maupun swasta. Adapun salah satu solusi untuk hal tersebut yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Salah satu strategi manajerial yang dikembangkan untuk menjamin sebuah program dapat berhasil atau tidaknya, dan di sini kita berbicara mengenai program pendidikan, maka perlu dilakukan analisis SWOT, yaitu dengan menganalisa strength atau kekuatan, lalu weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Selanjutnya rumusan masalah atau hal-hal yang akan kita bahas di presentasi kali ini yaitu yang pertama, apa itu analisis SWOT dalam perencanaan pendidikan? Yang kedua, mengapa analisis SWOT perlu dilakukan dalam perencanaan pendidikan? Yang ketiga, bagaimana analisis SWOT tentang program wajib belajar 12 tahun dalam perencanaan pendidikan di tingkat nasional. Oke, kita ke pembahasan yang pertama yaitu analisis SWOT dalam perencanaan pendidikan. Kita ketahui dulu apa itu analisis SWOT. Nah, analisis SWOT sendiri merupakan suatu metode analisa atau metode analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal suatu organisasi. Adapun faktor internal itu berasal dari kekuatan dan kelemahan atau strength and weakness. Dan faktor eksternalnya berupa peluang dan ancaman. Selanjutnya, apa sih perencanaan pendidikan? Nah, perencanaan pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara-cara optimal untuk pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara. Adapun analisis SWOT dalam perencanaan pendidikan, analisis SWOT adalah suatu strategi untuk memecahkan masalah dalam dunia pendidikan dengan melihat kekuatan, kelemahan dari lingkungan internal dan peluang serta hambatan dari lingkungan eksternal. Tentunya ini diterapkan dalam dunia pendidikan dalam merencanakan sebuah pendidikan. Terus apa sih pentingnya analisis SWOT dalam perencanaan pendidikan? SWOT sendiri adalah perangkat umum yang didesain dan digunakan sebagai langkah awal dalam proses pembuatan keputusan dan sebagai perencanaan strategis dalam berbagai terapan. Tentunya dalam dunia pendidikan pun dalam merencanakan suatu program itu dapat dilakukan dengan menganalisis terlebih dahulu. Nah, analisis apa sih yang dapat dilakukan dalam perencanaan pendidikan? Salah satunya dengan melakukan analisis SWOT. Lalu, langkah apa saja dalam menerapkan analisis SWOT di perencanaan pendidikan? Yang pertama, langkah-langkahnya itu adalah
tahap observasi atau melihat dulu permasalahan yang ada apa saja. Setelah ditemukan permasalahan berdasarkan observasi tadi, lalu lanjut ke tahapan yang kedua, di mana tahapan kedua ini adalah tahap analisa. Maka setelah dianalisa lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu tahap penentuan kebijakan. Nah, ditentukanlah kebijakan apa sih yang cocok atau yang sesuai dengan masalah tersebut, dengan masalah yang sudah dianalisa tadi. Nah, selanjutnya setelah dilakukan penentuan kebijakan, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahapan pembuatan laporan. Tentunya sebuah perencanaan itu harus dibuat dalam bentuk laporan. Nah, selanjutnya analisis SWOT tentang program wajib belajar 12 tahun dalam perencanaan pendidikan di tingkat nasional. Kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuan program wajib belajar 12 tahun? Nah, adapun tujuannya yaitu agar anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Seperti sekarang ini yang mewajibkan anak-anak Indonesia mengikuti pendidikan selama 12 tahun atau hingga lulus SLTA atau SMA sederajat. Hal ini karena didasari oleh latar belakang tadi. Banyak sekali anak yang mencapai 83.000 putus sekolah baik di tingkat SD, SMP, SMA, sehingga tujuannya itu agar anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak minimal 12 tahun. Manfaatnya itu banyak sekali. Yang pertama, menciptakan warga negara yang cerdas. Tentunya warga negara yang cerdas adalah warga negara yang mampu mengenyam pendidikan setinggi mungkin dengan minimalnya ini 12 tahun. Yang kedua, menciptakan generasi muda yang memiliki pengetahuan luas. Nah, manfaat yang kedua ini masih berkesinambungan dengan manfaat yang pertama, di mana menciptakan warga negara yang cerdas tentunya adalah warga negara yang memiliki pengetahuan yang luas. Nah, selanjutnya yang ketiga, sebagai modal melamar kerja. Karena memang saat ini sudah kita ketahui di dunia pekerjaan itu memang minimal harus memiliki ijazah SMA. Ketika kita tidak mempunyai ijazah SMA, akan sangat sulit untuk melamar pekerjaan karena standarnya itu standar minimal untuk melamar pekerjaan, apalagi di perusahaan-perusahaan, itu adalah ijazah SMA. Nah, selanjutnya sebagai landasan dasar dalam menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tentunya ketika kita ingin mendaftar untuk melanjutkan kuliah, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1, harus ada tanda bukti bahwa kita sudah mengenyam pendidikan SMA terlebih dahulu dengan adanya ijazah. Nah, tanpa adanya ijazah SMA kita tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, tentunya karena banyak sekali anak-anak Indonesia yang putus sekolah, tentunya kualitas pendidikannya rendah. Maka pemerintah mencoba menaikkan kualitas pendidikan Indonesia dengan mencanangkan program wajib belajar 12 tahun ini. Oke, selanjutnya analisis SWOT tentang program wajib belajar 12 tahun dalam perencanaan pendidikan di tingkat nasional. Ada berbagai analisis yang harus kita ketahui ya dari program perencanaan pendidikan di tingkat nasional ini. Yang pertama itu adalah analisis pola, strength and opportunities. Jadi harus dianalisis dulu nih kekuatan dan peluangnya apa. Kekuatan dari program 12 tahun wajib belajar ini apa sih kekuatan. Peluangnya juga dapat berkesinambungan dengan manfaat dan tujuannya. Lalu bisa dilakukan dengan pola analisis strategi ST atau strength traits, kekuatan dan ancaman. Kekuatannya tadi berdasarkan manfaatnya tadi. Yang selanjutnya traits atau ancamannya. Ancamannya itu apa saja sih yang akan
membuat program wajib belajar ini gagal gitu kan. Nah, ancamannya itu dapat berupa faktor ekonomi yang dimana anak-anak lebih memilih bekerja dibanding melanjutkan sekolah. Dan juga faktor ekonomi itu biasanya juga dari tuntutan orang tua juga yang tidak mau menyekolahkan anaknya untuk ke jenjang yang lebih tinggi, atau juga faktor lingkungan dan pergaulan. Bisa jadi teman-teman ketika ada seorang anak yang lingkungan dan pergaulannya itu tidak melanjutkan sekolah, maka akan sangat sulit untuk baginya melanjutkan sekolah. Terus dilakukan analisis pola WO atau weakness opportunities. Weakness itu adalah kelemahan dan opportunities peluang. Dicari tahu dulu nih kelemahannya apa, peluangnya apa aja. Selanjutnya dapat dilakukan analisis SWOT dengan strategi atau pola strategi WT, weakness trait. Dicari tahu dulu kelemahannya, lalu ancamannya apa saja. Selanjutnya, apa sih solusi untuk mengurangi angka putus sekolah melalui program wajib belajar 12 tahun ini? Yang pertama, melakukan sosialisasi wajib belajar 12 tahun dalam rangka menumbuhkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat. 2. Menyediakan berbagai alternatif layanan pendidikan menengah sesuai dengan model pengembangan wajib belajar 12 tahun, baik formal, umum dan kejuruan maupun non-formal. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, pengadaan tenaga guru SMA atau SMK secara lebih merata, bermutu, tepat bidang studi, dan tepat lokasi. Jadi itu adalah solusi-solusi untuk mengurangi angka putus sekolah melalui program wajib belajar 12 tahun. Jadi bukan hanya ada programnya saja, tapi juga dibarengi dengan fasilitas yang memfasilitasi program wajib belajar 12 tahun ini dengan adanya sarana prasarana, dengan adanya alternatif layanan pendidikan menengah lain, dengan adanya PKBM untuk menyetarakan pendidikan. Terus juga tenaga pendidikan yang cukup memadai, apalagi di lokasi-lokasi yang terpelosok. Jadi bukan hanya programnya saja, tapi ada juga fasilitasnya. Itu adalah solusi berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap program wajib belajar 12 tahun di tingkat nasional. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.